Nama Chika Chandrika belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial usai terseret ke dalam pusaran kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh pengusaha Putra Siregar dan aktor Rico Valentino kepada seorang pria bernama Nur Alamsyah di salah satu kafe di Jakarta Selatan pada awal Maret lalu. Meski Putra Siregar dan Rico sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan tersebut, namun pemberitaan kasus itu masih ramai dibicarakan oleh banyak orang. Terlebih belum lama ini, istri Putra Siregar, Septi Yatri, membongkar isi percakapan Chika Chandrika lewat unggahannya di media sosial pribadinya. Dari unggahan itu diketahui Chika menjelaskan kronologis kejadian yang sebenarnya terjadi. Dan tidak hanya itu saja, Chika juga meminta maaf kepada Septi. Lantas benarkah setelah Septi mengunggah isi chat, Chika justru meminta Septi untuk men-take down postingannya tersebut? Chika sendiri di situ ngejelasin kalau Bang Putra hanya memisahkan. Tapi banyak beredar bahwa Bang Putra juga melakukan pengeroyokan. Logikanya 2 orang lawan belasan orang, sebenarnya siapa yang dikeroyok? Dan yang babak belur siapa? Tapi siapa yang merasa dikeroyok? Logikanya begitu. Saya nggak tahu apa yang Chika bahas kepada polisi. Cuman yang di DM Chika itu katanya itu benar kejadiannya seperti itu. Cuman selalu ada yang dekat sama Chika untuk diam gitu, kayak ada selalu yang dempetin Chika. Jadi Chika nyampein maafnya lewat DM. Komunikasinya aku sebenarnya udah izin sama Chika. Chika, aku izin share tentang DM kamu. Karena di sini ini sebenarnya kamu nyampein ini ke orang lain, bukan berita-berita yang buruk yang di media luar sana, saya bilang gitu. Jadi biar orang lain juga tahu kalau gak yang kamu sampaikan itu yang seperti ini yang benar gitu, bukan yang malah memojokkan Bang Putra, bukan yang malah ngejelekin Bang Putra gitu. Dan itu aku udah izin, dia nyuruh take down. Sampai sekarang DM-nya belum aku buka karena kenapa di take down, aku nggak buka DM-nya. Itu si siapa, Rico ya? Si Rico datangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Nah, keterangan si Chika bahwa pada saat itu Chico off control, dari keterangan dia bahwa Rico saat itu mabuk, dalam keadaan mabuk. Ya, dia menyampaikan seperti itu. Ya, keterangan si Chika dia pengaruh alkohol sehingga dia melakukan hal spontanitas seperti itu. Itu tidak benar. Itu sepertinya bukan Chika yang menyebutkan, tapi ada orang lain yang menyebutkan Bang Putra mabuk. Bahkan dari Chika sendiri dia bilang Bang Putra nggak mabuk. Gimana sih kok bisa ada orang lain yang mengatakan Bang Putra mabuk? Kalau Chika juga aku kenal anak yang baik gitu loh. Kalau seandainya masalah percintaannya segala macam, aku kurang ngikutin banget sih, soalnya gini. Aku dari dulu kan prinsipnya tuh kuat banget. Kalau seandainya emang bukan urusan aku, terutama percintaan tuh aku nggak bakal mau ikut campur masuk segala macam karena aku nggak ngerasain ya. Cuma kalau secara sifat dia baik, dia care anaknya, terus juga lucu gitu, kocak segala macam. Dan apa ya, pekerja keras juga sih dia. Dan karena aku juga belum terlalu lama banget sih kenal Chika gitu loh. Dan aku juga bukan tipe kalau orang yang gampang banget dengar omongan orang sini gini loh, sini gini loh, langsung percaya, enggak lah. Karena aku percaya notabene semua orang itu orang baik. Cuma terkadang ada hal yang dilakukan orang itu nggak suka, jadi ngerasa kayak ih kok orang ini kayak gini sih, jahat banget gitu. Beda-beda orang pemikiran aja. Kenal, kalau sama Chika kenal. Cukup kenal lah ya, karena kita udah beberapa kali nongkrong bareng. Jadi ya Chika emang sering kita nongkrong bareng kayak gitu ke kafe sama Kak Dery dan lain-lain juga. Setahu aku ya kalau pas bareng-bareng aku anaknya baik, sopan juga, terus juga nggak aneh-aneh setahu aku ya. Cuman nggak tahu kalau dari luar kayak gimana orang memandangnya. Ya, mungkin lagi musibah kan, kita nggak pernah tahu kan ya kan. Ya, mengingat kronologi kejadian yang masih menuai tanda tanya, Septia pun mengungkapkan cerita atau kejadian sebenarnya saat terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut.
Mengingat penangguhan penahanan Putra Siregar dan Riko hingga kini masih dalam pertimbangan, seperti apakah dukungan dari para teman-teman selebritis untuk Putra Siregar dan Riko? Lalu seperti apa pula harapan Septi dan Ibunda Riko mengingat masa tahanan Putra dan Riko justru semakin bertambah? Meski Chika telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Chika itu kesana sama pacarnya atau sama gebetannya gitu. Terus jadi dia pindah-pindah meja, keliling-keliling, pindah-pindah meja. Gebetannya galau, udah narik Chika 2 kali bolak-balik. Chikanya masih keliling-keliling, nggak tahu kemana nih. Terus si Chikanya nangis, nggak tahu nangisin apa. Terus si Riko datang ke sana, tapi malah diejekin nih sama orang-orang ini yang ada di situ, diejekin, dan disitulah terjadinya itu cekcok. Kalau dibilang pengeroyokan, yang dikeroyok itu Riko. Anak saya Pak yang dikeroyok. Yang dikeroyok malah yang di penjara anak saya sama Putra. Jadi pas di dalam kafe tersebut Riko sudah minta maaf langsung kepada orang-orang yang megangin Riko gitu. Cuman pas Riko keluar, justru Riko malah dipukul dari belakang. Dipukul dari belakang, lagi nelpon orang, dia mau minta tolong nih sama orang, dipukul dari belakang. Dan dia udah minta ampun, tapi tetap digebukin. Digebukin di situ. Saya mohon, saya cuma minta keadilan, Pak. Anak saya dikeroyok banyak orang, terus sekarang anak saya ditahan. Anak saya gak mau keroyok, tapi anak saya dikeroyok, kenapa harus ditahan, Pak? Aku komunikasi dengan Kak Septi, pasti kasih semangat ke Kak Septi, kasih semangat juga biar dia tuh terus tawakal, terus berserah sama Allah, berdoa, sholat yang rajin, segala macam, lagi mengingatkan yang positif aja. Karena satu, ini kan lagi berjalan, kalau seandainya kita pengennya ngepost dikit-dikit bareng Kak Septi, nanti jadi makanan lagi berita gitu. Jadi makanya lebih yang komunikasi private, Kak Septi semangat segala macam, dan Kak Septi untung bener-bener seorang istri dari papi dan seorang ibu dari anak-anaknya yang begitu tegar, yang begitu kuat, yang begitu hebat, dan dia lebih lebih yang kayak legowo. Kalau emang seandainya suami salah ya sok gitu loh. Tapi kalau seandainya suami saya nggak salah, ya toh nggak apa-apa, dilakuin dulu aja pemeriksaannya gitu. Karena hukum itu kan ada prosesnya, cuma Allah nggak tidur lah. Pokoknya apapun yang papi lakuin sekarang, proses perjalanan hukumnya ini adalah suatu cobaan yang nanti kedepannya bakal ada nikmat yang luar biasa. Lebih ini sih support aja lah sebagai teman dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk gimana-gimana nggak berani ngomong banyak juga, karena kan bukan pengacaranya, bukan juga kisah terjadinya gimana-gimana, nanti takutnya salah-salah bicara. Lebih baik sih aku mendoakan dari jauh dan nggak banyak bicara gitu tentang ini. Kita doakan aja yang terbaik, semoga nanti kan ada bisa entah maaf-maafan bareng atau apa di hari yang fitri ini.